Shalom sahabat-sahabat dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di Reading Bible Time pada malam hari ini. Malam ini kita akan baca firman Tuhan dari Yeremia 4 sampai yang kelima. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu untuk setiap kami dalam hari ini Tuhan. Sekarang kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Tuhan yang kiranya mau menyertai setiap kami yang akan membaca Tuhan, dan juga Tuhan urapi secara khusus untuk mereka yang akan membaca dan memandu pembacaan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeremia 4. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia, dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru, dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan, dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Supaya jangan murkaku mengamuk seperti api, dan menyala dengan tidak ada yang memadamkan. Oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat, Yehuda mendapat ancaman dari utara. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan menarilah, mari kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah. Sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Raja-raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun, dan para nabi akan tercengang-cengang, sambil berkata, "Ah, Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem." Dengan mengatakan, "Damai kiranya ada padamu," padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, "Angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, kuda lebih tangkas daripada burung Raja Wali. Celakalah kita sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanaanmu? Dengar, orang memberitahukan dari dan mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang. Kabarkanlah di Yerusalem, pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suaranya terhadap kota-kota Yehuda, seperti orang-orang yang menunggui ladang mereka, mengelilinginya dari segala pihak. Sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku, demikianlah firman Tuhan. Tingkah langkahmu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadamu. Itulah nasib buruk, betapa pahitnya, sampai menusuk hatimu. Aduh, dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala pekik perang. Kehancuran demi kehancuran dikibarkan. Seluruh negeri dirusakkan. Kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu? Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan. Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap.
Karena yang hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangkannya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Oleh karena hiruk-pikuk pasukan berkuda dan pemanah seluruh negeri melarikan diri, mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota ditinggalkan, dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Dan engkau yang dimusnahkan, apakah yang hendak engkau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kirmizi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperelok dirimu, pecinta-pecintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesakitan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara putri Sion yang mengap-ngap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku sebab aku binasa di depan para pembunuh. Yeremia 5. Hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya apakah kamu dapat menemui seseorang. Apakah ada yang melakukan keadilan, yang mencari kebenaran, maka aku akan mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu, ya Tuhan tidaklah matamu terarah kepada kebenaran, engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau merumahkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang yang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk dan telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam. Setiap pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Bagaimana kalau begitu? Dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku menyenangkan mereka, mereka berzina dan mereka bertemu ke rumah pesundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan gemuk, gemuk dan gasang. Masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak akan membalas dendamku pada bangsa yang seperti ini? Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa, malah petaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin, firman Tuhan tidak ada pada mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah alam semesta. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya, aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh untuk menyerang kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa yang dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Tabung panahnya seperti kubur yang ternganga. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuayanmu dan makananmu. Akan memakan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan. Akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu. Akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu. Akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu yang kau andalkan. Tetapi pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan. Aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini di atas kita, maka kamu akan menjawab kepada mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu. Demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub. Kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarlah ini, hai bangsa yang tolol dan tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak akan gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup.
Biarpun bergelombang-gelombang ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya seperti perangkap burung mereka. Memasang perangkapnya mereka menangkap manusia. Seperti sangkar yang penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang yang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak menenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalaskan dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu, para imam mengejar dan berwenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Demikian pembacaan firman Tuhan. Kalau misalnya dari aku sendiri, eh, sebenarnya kalau dibaca lagi ini isinya murka Tuhan ya. Tapi pasti ada alasannya. Karena alasannya yang paling jelas dan paling sering diulang-ulang itu adalah muka dua. Jadi bangsa Yehuda, para nabi-nabi yang ada di Yehuda juga, itu mereka bernubuat palsu. Mereka sumpah, mereka bisa bersumpah di mulut mereka kalau mereka itu percaya sama Allah. Mereka takut akan Allah, tapi pada kenyataannya enggak. Mereka berbuat semena-mena, mereka berzina, mereka menyembah Allah-Allah asing, atau bisa kita bilang berhala kalau zaman sekarang gitu. Mungkin dalam kehidupan saat ini juga sebenarnya ya nggak jauh beda, cuma em, mungkin peruntukannya hal-hal yang lain gitulah. Kayak mungkin kebanyakan ya kita ngaku kita mau taat gitu. Saya sumpah saya mau taat nih sama Tuhan. Cuma dalam dalam kenyataannya em, ya mungkin adalah kita selipnya kita nggak taat gitu. Tapi karena ini kan hitungannya masih perjanjian lama dan di perjanjian baru ya Tuhan Yesus sudah mengganti semua apa semuanya dengan cinta kasih gitu. Jadi hukumannya nggak akan sengeri yang kita baca sekarang gitu. Cuma tetap aja itu nggak boleh dilakuin. Gitu sih. Silakan kalau ada tambahan. Oke, kalau dari aku sebenarnya bacaannya, em, kalau dari kamu pointing itu banyak tentang em, murkanya Tuhan yang kita baca, di sini aku justru malah em, jadi menyadari lagi kalau misalnya sebenarnya pastinya dari segala action kita tuh ada konsekuensinya. Dan tapi Tuhan itu tetap memberikan anugerah eh, pemulihan lah istilahnya. Jadi kita tetap masih dikasih kesempatan um, untuk membenarkan semuanya lagi, ya tapi tetap ada quote unquote hukuman yang akan dihadapi gitu. Jadi kalau misalnya aku baca di sini, ya at the end of the day Tuhan kita itu maha kasih, tapi hukuman yang diizinkan sama Tuhan untuk ada itu ya tujuannya untuk membuat kita lebih disiplin, nyadarin kita juga, dan pada akhirnya itu juga buat kebaikan kita karena kita dipulihkan kan dengan keadaan di mana yang kita udah benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh, dan benar-benar balik sama Tuhan. Itu kalau dari aku. Itu dari aku. Kita bisa lanjut. Ya, silakan. Untuk ayat emasnya terambil dari Yeremia 4 ayat 3. Bajaklah bagimu tanah yang baru dan janganlah menabur di tengah semak duri. Oke semuanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup pembacaan RBT kita pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami lagi ya Tuhan. Agar kami nggak hanya eh, berucap baik, nggak hanya beribadah dengan bibir kami, tapi kami juga benar-benar mengasihi dan taat padamu ya Tuhan dengan segenap hati. Kiranya Tuhan terus bimbing kami ya Tuhan. Tuhan arahkan hati dan pikiran kami. Tuhan tunjukkan jika masih ada dosa ataupun kesombongan ataupun kepahitan-kepahitan uh, yang kiranya menjauhkan diri kami daripada Engkau.
Kiranya Tuhan selalu tolong kami untuk dapat selalu taat dan bertobat kepadamu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah reading Bible Time kita pada malam hari ini. Terima kasih semua untuk perhatiannya. Bagi sahabat-sahabat yang rindu menjadi bagian dari reading Bible Time, boleh menghubungi kami di nomor telepon 087 780 494 771. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa kembali di reading Bible Time pada esok hari, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, pukul 20.00 WIB ataupun 21.00 WITA. Tuhan Yesus memberkati.